Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan saat ini kita sedang membahas topik-topik penyakit langka. Kalau tadi ada Yola dan Odilia, saat ini saya bersama Yuanita yang terkena penyakit yang diberi nama vaginismus. Nah, dari pengalaman atau perjalanan hidup Anda ya pasti ada persoalan-persoalan yang harus diatasi ya sebagai istri maupun pasangan Anda sebagai suami ketika Anda divonis oleh dokter terkena vaginismus. Belakangan kan Anda bersama teman-teman ini ya yang punya problem sama itu mulai melakukan gerakan atau kegiatan untuk mengedukasi masyarakat. Itu kebetulan saya sendiri. Jadi pada saat terakhir akhirnya ketemu dengan Dokter Robi dan akhirnya saya pengobatan dengan Dokter Robi. Terus saya kebetulan Dokter Robi ada grup penderita vaginismus dan di situ saya gabung juga. Nah pada saat gabung itu terus ngelihat kayak fenomenanya itu ternyata ada yang kayak ditinggalin suaminya malah kayak gitu. Terus udah gitu ada yang kayak kemarin terakhir ada yang kayak mau bunuh diri gitu kan, merasa kayak down dengan adanya. Jadi emang banyak perempuan yang mengalami vaginismus iya, ini? gitu ya. Jadi baik, jadi ada yang ditinggal oleh suaminya? Ditinggal suaminya, terus ada yang dikira lesbi, terus ada yang dia anggapnya tidak mencintai, terus makanya terus ditinggalin, terus ada yang disiapin perempuan lain kayak gitu kan. Terus begitu saya masuk. Maaf, istri jadi, menyediakan perempuan lain untuk suaminya? Keluarganya, jadi keluarganya tuh dianggap cacat, dianya terus ya udah disiapin perempuan lain sama keluarganya suami itu, sama keluarganya suaminya. Menyediakan perempuan lain untuk suaminya? Kayak gitu, terus melihat situasi seperti itu membuat hati saya tergerak dan saya bersyukur saya tidak mengalami hal itu, terus membuat saya tergerak untuk ya campaign ini kebetulan ya karena bentuk empati saya melihat ternyata kok seperti ini, saya sendiri shock yang ngalamin. Sampai ada yang mau bunuh diri? Iya. Kasusnya apa kalau yang mau bunuh diri? Jadi ibunya mengira dia lesbi, terus udah gitu kakaknya menganggap dia mengada-ada dan juga suaminya menganggap dia tidak mencintai. Oh jadi kompleks sekali ya. Nah jadi dari grup itu perempuan-perempuan yang mengalami hal yang sama dengan Anda ini ada di satu kota atau berbagai kota juga? Berbagai kota, ada dari negara lain juga. Oh, negara lain juga ya. Dari Nigeria. Sekarang kita tanya ke suami ya. Yang ketawa tadi itu ya. Baik. Nah, saya ingin tahu perasaan Anda waktu itu ya, awal-awal ketika baru menikah dan ada problem pada istri Anda yang mungkin belum diketahui waktu itu ya. Setahun lamanya belum tahu bahwa itu ternyata vaginismus. Laki-laki ini kan egonya tinggi ya. Kemudian ada perasaan bahwa kalau ada penolakan begitu, menolak harga diri. Nah, apa yang Anda rasakan awal-awal pernikahan ketika istri belum tahu bahwa terkena vaginismus? Kan selama ini banyak dari teman-teman, suatu pernikahan itu enak bisa melakukan suatu hubungan. Layaknya suami istri yang secara yang disahkan gitu kan. Tapi kok saya nggak mendapatkan tuh, terus terang saya terasa mumet. Kok nggak bisa ya? Beneran ini kok nggak bisa ya? Saya melakukan sampai kita ke hotel ya gitu ya, sampai kita coba ke hotel. Cari suasana. Iya kan, di rumah nggak bisa kita ke hotel gitu kan. Barangkali ganti suasana gitu kan. Tambah stres ganti karena suasana, harus bayar hotel. Iya, harus bayar hotel. Lumayan itu kayak gitu. Kita bayar hotel. Melakukan lagi kok nggak bisa lagi, kenapa ya, ada masalah apa ini, kita nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya penasaran ya, ini ada apa sih sebenarnya selama setahun ini ya. Ya udahlah, mencoba untuk bersabar lah karena karena saya berpikir
ini pasti ada sesuatu nih, tapi saya nggak tahu ini apa gitu. Terpikirkan nggak waktu itu bahwa jangan-jangan istri tidak mencintai Anda? Enggak, tidak terpikirkan sampai ke arah sana saya. Oke. Tidak terpikir, karena kebetulan ya saya orangnya jarang berpikir suatu hal yang negatif ya. Jadi Artinya Anda menuduh saya berpikir negatif. Maksudnya apa? salah ya. Belum apa-apa Anda sudah dendam sama saya ya. Baik, jadi Anda berpikir positif aja waktu Ya, itu ya positif sebagai aja. suami bahwa bukan alasan bahwa istri tidak mencintai. Ya, benar. Atau terpikirkan nggak bahwa istri punya trauma di Ya. masa lalu? Karena dia pernah cerita dulu pernah dia trauma pada masa kecilnya. Jadi saya menganggap bahwa itu suatu trauma gitu. Tapi trauma itu kan pasti bisa disembuhkan. Cuman Iya. saya nggak tahu itu apakah itu suatu penyakit atau bukan. Jadi tidak terpikirkan sama sekali selama 1 tahun untuk meninggalkan istri? Nggak pernah di benak saya. Karena bagi kami berdua, Iya. bukan bagi saya, bagi kami berdua, kita dibentuk dari dua pribadi yang berbeda. Dan itu dibentuk dalam suatu pernikahan yang kudus, yang sesuatu yang sudah disatukan nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Tapi yang saya dan pasti penonton lain ingin tahu bagaimana cara Anda dan istri melewati masa-masa sulit seperti itu. Ya tadi seperti yang dibilang oleh istri ya, kita mencoba mencari cara ya, dari itu terus kita mencari cara sampai dari psikiater sampai ke hipnoterapi sampai akhirnya ujungnya yaitu kita bertemu dengan banyak dokter lah ya, sampai akhirnya di Dr. Robi. Menarik ya, saya mulai kagum loh sama Anda ini ya. Jarang saya kagum sama orang. Iya. Sudah biasa. Banyak suami yang tidak ada problem dalam rumah tangga mereka aja berniat meninggalkan istri atau mencari-cari alasan untuk bisa tanda kutip meninggalkan istrinya. Anda dengan problem itu bertahan bahkan mencari solusi bersama-sama. Kalau ada laki-laki di luar sana, di studio saya lihat nggak ada wajahnya, nggak ada. Kalau ada laki-laki di luar sana yang menonton acara ini dan punya problem yang mungkin sama dengan Anda dan berniat meninggalkan istrinya, apa nasihat Anda atau apa pesan Anda? Ingat, bagi saya sih satu hal, ingatlah suatu janji pernikahan. Dalam suka dan duka kita selalu bersama, itu yang kita pegang berdua. Jadi jangan hanya sukanya aja, pada saat duka pun kita harus bersama melakukan segala sesuatunya untuk mengambil suatu solusi yang baik bagi suatu bentuk pernikahan. Baik, terima kasih Mas Kristianto ya sudah bercerita mewakili para lelaki yang baik-baik ya. Terima kasih. Minimal ada laki-laki yang baik gitu ya. Nah, kembali ke Yonita ya. Waktu Anda diberitahu bahwa Anda terkena vaginismus, itu dokter menjelaskan bahwa kemungkinan sembuhnya ada atau tidak? Di situ dijelaskan atau tidak? Sebelumnya pas awal itu yang option pertama hanya cuma menjelaskan mungkin ini masalah psikis kayak gitu, nggak ada yang sembuh atau tidaknya. Terus kalau dari psikiater juga sama, masalah psikis. Oke. Terus tadi kan saya option psikiater sama hipnoterapi. Kok hipnoterapi malah dibilang ya tergantung latihannya kayak gitu. Oke, jadi proses itu Anda lalui walaupun hasilnya tidak optimal ya. Dan kayak nggak ada kepastian sembuh gitu. Baik, nanti kita akan tanya karena ada Dr. Robi di sini yang mungkin bisa menjelaskan apa itu vaginismus dengan secara ilmiah ya. Dan tentu saja ini akan bermanfaat bagi siapapun yang menonton acara ini karena siapa tahu Anda, saudara Anda, teman-teman dekat Anda juga mengalami hal yang sama atau bisa saja suatu hari mengalami hal yang sama. Untuk itu, tetaplah di Kick Andy, ikuti terus acara ini. Yang bersangkutan sudah dilakukan intervensi agar yang bersangkutan rileks. Tapi rileks tercapai namun penetrasi tetap tidak bisa terjadi. Dipersembahkan oleh